Baik, kembali lagi dalam Tribun Series. Kita berbincang mengenai isu-isu politik lokal terkini. Masih bersama Bapak Sukamta, Bupati Tanah Laut. Kita akan menyambung berkaitan dengan ini, Pak. Bapak tadi sudah 37 tahun. Betul, 37 di Tanah tahun Laut. di Tanah Laut. Di pemerintahan, Di pemerintahan Tanah Laut. ya? Iya, iya. Menurut Bapak, apa sih yang sebenarnya kalau katakan belum tercapai atau masih harus dikejar lagi oleh Tanah Laut ini, Pak, ke depannya, Pak? Ya. Saya kira saya ingin Tanah Laut itu secara ekonomi maju dengan pesat. Ya. Karena apa? Selama ini ekonomi kita itu kan ditopang hanya di sektor pertanian. Nah, ya di sektor pertanian. Kalau di sektor pertanian nilai tambahnya itu kan terlalu kecil. Mau nggak mau harus kita geser ke masyarakat industri. Kan gitu. Ini yang saya inginkan, masyarakat kita geser dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri. Walaupun jangan industri itu kemudian dibayangkan dengan pabrik-pabrik besar, tidak. Tetapi bahwa apa yang diproduk oleh masyarakat itu keluar itu tidak dalam bentuk komoditas, tapi sudah dalam bentuk produk. Ya, makanan ya harus sudah keluar makanan. Jangan semangka keluar semangka. Iya kan, misalnya seperti itu. Singkong keluar singkong ya. Tapi singkong keluarnya nanti sudah jadi sebuah industri makanan yang memang itu yang baru kan. Misalnya seperti itu ya. Mungkin kan selama ini kalau singkong cuma dikolak paling better ya kan. Iya. Ada diversifikasi ya. Tapi diversifikasi pangannya nanti jadi produk olahan yang memang belum ada. Ya kenapa tidak kita jadikan pisah ya kan misalnya, tapi bahan bakunya dari singkong misalnya kan bisa saja seperti itu. Nah saya ingin itu yang karena dengan begitu nilai tambah yang diterima rakyat kita makin meningkat. Kemudian juga industri-industri kreatif kita supaya tumbuh. Makanya lokomotifnya apa? Pariwisata. Saya ingin nanti orang-orang IKN itu kalau weekend ke Tanah Laut. Karena apa? Karena kita punya potensi. Punya laut, punya alam, punya gunung, punya sungai, ya, punya yang buatan, punya agro. Semuanya ada. Pilihan itu ada semua. Itu cita-cita yang saya inginkan khusus untuk Tanah Laut saja, itu supaya weekendnya orang ibarat sekarang Jakarta itu Bandungnya ke sana. IKN itu ke Tanah Laut gitu loh. Jadi tiap Jumat orang pada datang ke Tanah Laut karena itu akan menggerakkan ekonomi yang luar biasa. Nah, itu yang saya inginkan nanti berkembang di masyarakat Tanah Laut ya. Jadi nanti industri kreatifnya pasti akan tergeret naik ketika kita jadi wisata. Tetapi bahwa produksi pangan kita tidak boleh hilang. Tetap harus kita pertahankan. Jadi yang namanya tanaman padi, tanaman pangan lainnya tetap harus kita pertahankan. Makanya ada 2 kecamatan yang sekarang secara detail tata ruangnya itu saya susun dia memang untuk lahan pangan berkelanjutan. Jadi tidak boleh diubah-ubah apapun. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh ada perumahan di situ ya. Tidak boleh, itu memang khusus untuk lahan tanaman pangan. Itu udah ada. Karena apa? Saya tidak ingin misalnya kita di pariwisata. Nanti kemudian kita nggak tahu. Kalau kemarin kan begitu ada COVID-19 pariwisata hancur semua. Amblek gitu. Ya, pokoknya hancur semua deh. Nah, ini kalau kita topang dengan produksi pangannya, insya Allah tidak akan segitunya lah runtuhnya. Penurunan mungkin iya. Tetapi tetap bisa kita tahan. Nah, tetap bertahan. Makanya pariwisatanya harus tetap didukung oleh pangan kita, ya, oleh ketahanan pangan kita. Ini 2 hal ini harus kita pertahankan. Nah, dan mereka kita geser ke industri tadi. Nah, supaya jangan juga saya berkali-kali bilang, gimana caranya supaya jangan sejak zaman nenek moyang nelayan-nelayan itu pulang itu bawa ikan asin, bawa ikan basah, tetapi kemudian masuk di situ ada
pabriknya, ada packagingnya, ada keluarnya sana nanti sudah kalengan kan, sudah dikalengin, sudah jadi bentuk bermacam-macam. Karena apa? Dengan pulang membawa ikan kering itu kan sisa 45% saja. Sehingga yang asalnya harganya 100 sesungguhnya nelayan kita cuma dapat 45 rupiah misalnya kan seperti itu. Ada 55% yang hilang. Nah, ini yang saya inginkan ya, rakyat tanah laut. Bahkan untuk nelayan bukan tanah laut, tentu tanah bumbu Kota Baru kan. Mereka nelayan pada supaya pulangnya jangan hanya bawa ikan kering terus, tapi ada ikan bawa ikan basah karena ada industrinya yang di sepanjang pantai. Nah, seperti itulah yang saya kira belum tercapai. Kemudian juga jaringan infrastruktur jalan itu yang membuat laju pertumbuhan investasi dan ekonomi cepat karena terjadi efisiensi. Sehingga memang harus ada jalan yang nanti bebas hambatan ya, Banjarmasin, Tanah Laut sampai Batu Licin. Ya, saya memang sudah melihat RT RW-nya provinsi ya kan, itu nanti akan buat jalan tol antara Batu Licin Banjarbaru. Oke, saya setuju. Cuma karena ada pelabuhan dan itu kita udah masukkan exitnya untuk ke tanah laut. Jadi tetap ada akses juga. Tetap ada aksesnya. Dan itu jalannya sudah saya persiapkan mulai sekarang. Nanti exitnya untuk kemudian ke kawasan industri kita, ke pelabuhan kita udah mulai sekarang kita siapkan gitu. Dan kalau jaringan itu terbangun, saya kira akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Investasi pasti akan datang ke kita. Ketika investasi datangkan ke kita, insya Allah secara ekonomi maka kita akan tumbuh besar. Kalimantan Selatan akan tumbuh ekonomi besar. Itulah cita-cita saya sejak dulu ketika saya masih jadi pegawai, ketika saya membantu Pak Bupati Haji Adriansyah waktu itu menyusun rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025 untuk tanah laut. Saya mengambil temanya kan dulu tanah laut sebagai daerah industri dan pelabuhan. Karena mimpi saya waktu itu sebagai stafnya Pak Bupati untuk memberikan masukan kepada beliau, dengan ada pelabuhan, dengan adanya industrialisasi, itulah mesin ekonomi besar bagi tanah laut dan bagi Kalimantan Selatan. Dan sekarang memang kawasan industri kita di daerah pelabuhan situ juga. Ya, yang sekarang oleh pengelolanya itu sudah disiapkan sekitar 958 hektar untuk kawasan itu. Dan itu masih memungkinkan nanti untuk lebih besar lagi. Dan kalau sekarang ada kawasan industri, kalau ada mau investasi, masuklah Anda di kawasan industri. Setelah dapat izin dari OSS, kan nanti urusannya dengan pengelola saja. Selama ini yang jadi persoalan ketika mau investasi, nanti ada yang mengklaim tanahnya, sudah dibayari, datang lagi yang lain. Ini yang membuat nanti investasi itu jadi sangat terganggu. Dengan adanya kawasan industri, maka lahan itu yang membebaskan adalah pengelola. Artinya investasi datang itu udah enggak mikirin soal lahan. Hanya memang nanti ada mekanisme share-nya seperti apa. Saya kira ini untuk memberikan jaminan loh. Untuk memberikan jaminan pada investasi. Saya kira inilah yang saya inginkan yang belum tercapai. Nah, untuk mendorong ini makanya saya bilang saya harus di Jakarta untuk membackup ini. Iya. Karena sudah saya merasakan, saya memperjuangkan ini teman saya siapa gitu loh. Sehingga saya harus berjuang sendiri, jadi saya harapkan nanti pemimpin yang bagus dia jadi mitra saya lah yang akan mendorong itu. Saya lah yang akan meyakinkan investasi di pusat. Seperti itu yang saya kenapa saya ingin ke sana. Terus ini Pak, dari perjalanan Bapak tadi bahkan katakan merancang dari yang 2005 sekarang. Betul, 2005, 2025. Kan tentu juga berinteraksi dengan masyarakat. Betul. Ada nggak Pak pengalaman menarik yang Bapak dapatkan selama berinteraksi dengan masyarakat? Mungkin mereka titip pesan ini, titip pesan itu, atau Bapak
dikeluhi tentang apa gitu, pengalaman menarik yang Bapak temui Oh ya selama banyak ini? kalau itu. Karena saya setiap minggu, bahkan sekarang mendekati akhir-akhir masa jabatan saya seminggu 2 kali harus turun ke desa untuk mendengarkan apa yang menjadi masalah di masyarakat, apa yang menjadi hajat dari masyarakat. Ya, saya kira kalau kemarin karena sempat 2021, 2020 kan ada COVID sehingga kita tidak bisa melaksanakan secara full. Nah sementara target saya harus 130 desa, makanya sekarang semua saya kejar sampai sebelum habis masa jabatan 130 desa itu saya selesai. Saya harus datang ke sana, bermalam di sana, berinteraksi dengan masyarakat. Ya tentu banyaklah ya keluhan, ya aduan, ya kekecewaan terhadap kinerja kita. Ya, saya kira wajarlah masyarakat kecewa dengan apa yang kita lakukan. Wajar-wajarlah. Itu masih kenapa? Ya kita masih manusia biasa yang tidak mungkin bisa memenuhi semua hajat masyarakat. Tapi bahwa paling tidak kita sebagian besar bisa kita penuhi dari target RPJMD kita. Nah, jadi kita juga kadang-kadang diserang oleh masyarakat. Ya wajarlah, memang itu adalah bagi saya ketika kita dianggap salah kebijakannya karena tidak sesuai dengan hajatnya. Bagi saya biasa, itu adalah sebuah masukan, itu sebuah pembelajaran bagi seorang pemimpin. Kita tidak boleh kemudian yang tidak sepaham dengan kita itu sebagai musuh apalagi kemudian harus kita, tidak seperti itu. Itulah mitra kita yang saya selalu menganggap itu sebagai masukan, sebagai input bagi saya untuk kemudian saya membangun sebuah inovasi, untuk kemudian kita membangun sebuah komitmen semakin meningkatkan daya pikir kita. Jadi saya seperti itu. Dan kalaupun ada yang kritik ataupun bukan kritik, kadang ada yang mencela. Ya, saya mengatakan, orang mengatakan kritik. Saya bilang, kalau Anda mengkritik, ya saya mengkritik itu kalau saya punya pengetahuan tentang itu. Kalau tidak punya pengetahuan, jadi kritik sama mencela itu agak tipis-tipis loh ya. Tidak tipis sesuai ya. Iya. Kita kritik ketika kita menguasai. Tapi kalau kita tidak menguasai, tidak paham persoalan, itu ujung-ujungnya apa? Jadi mencela. Itu. Makanya kalau sebelum mengkritik sebaiknya coba diskusi dulu. Ketika sudah paham, nah silakan baru kritik. Itu baru proporsional, saya kira begitu. Tapi apakah itu celaan? Apakah itu kritik? Bagi saya itu adalah sebuah tambahan pengetahuan. Saya bilang ketika kita dicela orang, kita dikritik orang, itulah yang membuat kita lebih jadi cerdas. Jadi jangan kita anti kritik, jangan, karena itu yang membuat kita cerdas, itu yang membuat kita kemudian muncul inovasi yang baru kita, kemudian membuat kita semakin yakin bahwa kita ternyata diperhatikan orang. Bayangkan kalau nggak ada yang kritik, nggak ada yang nyala, berarti malah orang dicuekin, malah dicuekin, berarti orang nggak peduli dong dengan apa yang kita lakukan, kan begitu. Iya, itu kan bagian dari interaksi kita dengan masyarakat ya. Saya kira saya seperti itu ya. Berinteraksi dengan masyarakat seperti itu. Memang sebagai pemimpin kan harus itu. Sekali lagi, teori kebijakan publik kita ya kan, Pareto maksimum dikatakan tidak ada kebijakan yang 100% memuaskan semua orang. Itu teori kebijakan publik seperti itu. Jadi kalau ada yang nggak puas, memang teorinya begitu. Ya, jadi tidak perlu sakit hati kita, tidak perlu dicerca orang, tidak perlu sakit hati. Yang penting kita selalu berusaha keras untuk berbuat sesuatu yang memberikan manfaat yang besar bagi orang banyak. Itu aja. Ya, saya itu aja. Baik Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Boleh. Terakhir ini. Ini terkait dengan, balik lagi tadi terkait dengan pencalonan. Terakhir ini kenapa biasanya kan 2 periode dulu baru melangkah ke tapi kenapa Bapak 1 periode sudah melangkah, terlepas dari tadi yang pengen ada sudah saya jelaskan di depan tadi. Itu kenapa 1 periode, terus bagaimana seumpama Bapak ini nanti kok tidak terpilih seperti apa Pak? Gimana, Pak? Justru itu yang saya paling siap. Untuk siap untuk menjadi rakyat biasa.
Saya sejak 2018 sebenarnya saya sudah siap untuk menjadi rakyat biasa. Karena kenapa waktu itu saya maju kan? Saya maju 2018, saya boleh kasih cerita. Kenapa saya kemudian maju? Waktu itu saya ini kan sudah wakil bupati. Pangkat saya waktu itu sudah 4D. Ya, nah, masih aktif karena kita mau Undang-Undang 43 99 yang waktu itu kita boleh cuti di luar tanggungan negara. Belum keluar Undang-Undang ASN. Nah, sehingga saya pikir begini. Saya kalaupun nggak maju, saya juga harus pensiun dong. Kenapa? Dari status. Iya. Kenapa? Saya tak jadi orang biasa saja. Kenapa? Karena apa? Kalau saya pun tetap mau jadi pegawai waktu itu. Pak Bupati itu mau nempatin saya di mana, gitu loh. Dikasih kepala dinas, ya mohon maaf sudah jadi wakil bupati kok masih mau kepala dinas. Emangnya udah kata orang Jawa itu nggak iso mangan. Masa seperti itu? Apakah kita sudah nggak bisa makan lagi? Saya kira kan enggak. Kan? Mau dikasih sekda pun, saya sudah pernah jadi wakil bupati. Masa saya harus jadi sekda? Kalaupun ke provinsi, apa juga yang saya cari? Harus bolak-balik, saya rumah pelihari. Berarti kan saya harus pensiun. Cuma kehendak Allah Subhanahu wa taala waktu itu ada kesempatan untuk kemudian mencalon, ya sudah. Nggak mencalon saya pensiun, saya mencalon ya pensiun. Hanya masalahnya kalau saya mencalon masih ada peluang untuk saya bisa melanjutkan pengabdian di pemerintahan. Dan kebetulan itu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti saya maju ke DPR RI ternyata saya tidak lolos, ya tidak apa-apa. Saya jadi rakyat biasa di tanah laut, masih banyak tempat pengabdian yang lain. Yang penting diri saya tetap memberikan manfaat, minimal bermanfaat bagi keluarga. Syukur-syukur nanti jadi bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ya, saya kira masih banyak ruang-ruang untuk diri kita itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi tidak ada masalah. Saya kira saya bilang itu yang saya lebih siap sebenarnya. Karena konteksnya bukan mengejar. Karena konteksnya saya bukan untuk mengejar sebuah kekuasaan. Bagi saya tidak mengejar kekuasaan, tetapi bagaimana saya bisa memberikan manfaat dharma bakti saya untuk banyak orang. Itu ya, untuk banyak orang. Jadi itu yang saya inginkan. Kenapa kemarin saya nyalon jadi bupati? Karena saya ingin memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Nah, sekarang kenapa saya ingin ke dewan ke pusat? Ya tadi sudah sampaikan supaya saya bisa memberikan sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya untuk tanah laut kan jadinya, tapi juga untuk Kalimantan Selatan, bahkan untuk Indonesia. Itu yang saya inginkan ya. Kalau takdir Allah Subhanahu wa taala, ya sudah Sukamta, cukup deh kamu di pemerintahan udah 37 tahun, umur sudah 60. Enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa juga gitu loh. Iya, enggak apa-apa juga. Tidak kok kemudian saya merasa, waduh, dulu kemarin saya penguasa, sekarang saya turun jadi rakyat biasa. Saya kira semua orang yang berkuasa nanti akan jadi rakyat biasa kok. Iya, tidak ada hal yang bermasalah, ya kan? Sepanjang kita memang yang penting diri kita tetap bermanfaat ke orang banyak. Saya bilang banyak ruang untuk itu. Jadi bagi saya nothing tulus saja. Tapi kalau memang masyarakat memberi amanah untuk tetap saya berjuang untuk masyarakat, maka saya akan lakukan sampai saya memang tidak sanggup lagi berbuat untuk masyarakat. Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Dan sejak dulu saya katakan, saya sudah di pemerintahan ini, memang diri saya sudah saya serahkan untuk pemerintahan dan untuk melayani masyarakat. Kadang-kadang keluarga sering kesamping, saya kesampingkan malah. Tadi nomor 2. Iya betul itu. Iya. Baik Pak Sukamta, terima kasih obrolan kita kali ini cukup menarik. Banyak hal, banyak sisi yang bisa digali dari obrolan kita tadi. Iya, makasih. Terima kasih atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktu ke Banjarmasin Post. Sama-sama Mas Heri, saya juga terima kasih diberi kesempatan untuk bisa menuangkan apa yang menjadi keinginan saya untuk berbakti pada bumi Kalimantan Selatan ini. Karena saya di Kalimantan Selatan udah 41 tahun, sejak tahun 82, sehingga tidak ada alasan lagi
saya tidak berjuang semaksimal mungkin untuk kemaslahatan, untuk kemajuan Kalimantan Selatan. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Heri. Demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Sukamta, Bupati Tanah Laut dalam acara Tribun Series. Kita akan ketemu lagi dalam acara Tribun Series yang akan datang dengan narasumber yang lain, dengan isu-isu politik lokal lain yang lebih menarik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.